Ayo, bonsai apakah ini? Tentu bonsai mania sangat paham. Tanaman ini adalah tergolong bangsa beringin, yaitu beringin Patekik. Oke, apakah yang harus saya lakukan pada tanaman ficus ini? Ficus ini adalah sudah kami rawat, saya katakan adalah calon bonsai. Saya katakan calon karena masih jauh dari harapan, dan sekarang ini akan menaik kelasnya menjadi bonsai. Tindakan apakah yang harus saya lakukan berikutnya? Yang akan saya lakukan berikutnya adalah reposisi daripada media tanamnya. Yang semula saya menggunakan pot yang berdiameter sekitar 30-35 cm maksud saya, akan saya ubah menjadi yang lebih khusus lagi, lebih kecil lagi. Ayo. Untuk ngetuk pot plastik ini adalah untuk memudahkan pencabutan untuk saya lakukan reposisi. Yuk kita coba ya, kita tarik. Nah, sekarang sudah berhasil lepas dari media tanamnya, yaitu pot plastik berdiameter sekitar 30-35 cm. Adalah pengurangan media tanah. Media tanah ini kita kurangi dengan alat yang memungkinkan untuk mengurangi jumlah tanahnya. Saya kebetulan menggunakan cetho. Dapat mungkin tidak sampai memutus perakaran. Kalau 1-2 enggak apa-apa, enggak masalah, karena masih ada perakaran yang lebih banyak lagi di tempat yang lain. Ficus annulata ini adalah tergolong tanaman epifit yang mampu hidup menempel pada pohon yang lain, dan perkembangbiakannya yang saya lakukan yang ada di sebelah sini adalah perkembangbiakan secara stek. Ini adalah keturunan daripada induk Ficus annulata ini. Sekarang anakannya sudah seperti ini, sudah sebesar ini. Ternyata Ficus annulata itu ya jenis beringin, itu memungkinkan berkembang biak dengan stek, samping berkembang biak dengan biji yang dimilikinya. Hasil stek ini akan saya pisahkan dari induk, dan nantinya yang induknya ini sudah menempel dan mencengkeram, sudah mencekik pada batu. Nah, ini nanti yang akan saya pindahkan. Inilah hasil steknya, akan saya pisahkan dari indukannya. Nah, ini adalah hasil perkembangbiakan secara stek. Ficus annulata seperti beringin juga mampu dikembangbiakan dengan cara stek, dengan cara menancapkannya. Sekarang ini akan saya tanam di media yang lain, sedangkan yang indukannya ini akan saya rawat sebagai bonsai. Berikutnya yang saya lakukan adalah mengisi ruang yang kosong dengan media tanah untuk menutupi bagian
perakaran yang khususnya tidak tertimbun oleh tanah. Saya masih menggunakan media tanah yang sebelumnya karena tanah yang sebelumnya ini relatif masih memiliki kesuburan walaupun sudah berkurang ya. Dan tujuan saya menggunakan media tanah yang ada ini karena nutrisinya tidak terlalu tinggi karena sebelumnya sudah diserap, dengan harapan dedaunan yang ada ini bisa dipertahankan tingkat kekerdilannya. Kalau saya menggunakan media tanah yang baru, kemungkinan besar pertumbuhan dedaunan akan lebih besar. Walaupun teknik untuk pruning juga memungkinkan dilaksanakan untuk memperkecil daun. Terus yang berikutnya untuk memperkecil daun juga bisa dilakukan dengan cara penyiraman secara jarang. Jadi sering mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan intensitas penguapan yang lebih tinggi, maka disitu pun nanti akan bisa digunakan untuk memperkecil pertumbuhan dedaunan dari suatu bonsai. Ficus annulata ini sudah cukup lama, dilihat dari pertumbuhan batangnya di sini sudah menua, dan Ficus annulata yang saya rawat ini tergolong langka. Kenapa? Karena jarang bonsai mania yang merawat Ficus annulata karena memang ya mendapatkannya sulit. Saya pun kebetulan memperoleh ini secara tidak sengaja. Ficus annulata ini tumbuh di celah-celah bebatuan yang ketika itu masih relatif kecil. Ketinggiannya masih sekitar 5-7 cm, masih sangat kecil. Dan saya pindahkan ke media tanam yang ternyata cukup lama pertumbuhannya. Kali ini dengan reposisi pot yang saya upayakan ini dengan harapan bukan lagi calon ya, tapi sekarang sudah mulai naik kelas, yaitu menjadi bakal bonsai ya. Jadi menurut pandangan saya calon ataupun bakal itu ada tingkatannya. Kalau calon itu masih belum kita apa-apakan ya, masih melakukan pembiaran, tapi kalau sudah bakal bonsai, nah itu sudah di atasnya calon. Walaupun mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan calon dengan bakal itu sama saja. Nah, sekarang tinggal barangkali ini yang saya harus upayakan adalah pruning beberapa dedaunan, terutama yang saya lakukan adalah pruning yang bagian pucuk-pucuk untuk menghambat pertumbuhan dari. Nah, sekarang ini Anda bisa menyaksikan sosok atau karakter dari Ficus annulata ini yang di bagian bawah perakaran sudah mencengkeram bebatuan dan beberapa masih ada akar serabutnya, itu nanti harus saya tutup. Tujuannya adalah untuk menghemat penguapan sekaligus untuk memberi ruang tumbuhnya bagi perakaran yang sudah ada untuk menyalurkan nutrisi, menyalurkan unsur hara dari tanah menuju kambium yang ada di atasnya. Sekaligus nanti mudah-mudahan beberapa akar yang tumbuh, akar gantung ini nanti mudah-mudahan tidak mati. Dan akan saya lakukan pruning beberapa hal. Pruning ini dimaksudkan untuk memperlambat pertumbuhan daripada daun khususnya. Ini saya potong, ini pun juga saya potong. Jadi pruningnya adalah pruning pucuk ya. Saya lakukan pruning pucuk memang tujuannya untuk menghambat pertumbuhan sekaligus untuk mengarahkan pertumbuhan ke batang-batang yang masih kecil seperti ini. Dengan segi batangnya sudah agak besar. Terus saya pruning juga bagian pucuk ini karena di sini
memiliki tanda, yaitu dedaunannya ini sudah relatif lebih besar, maka ini harus saya potong. Nah, sehingga akses nutrisi yang dari akar menuju batang sampai ke pucuk nanti akan terhambat ya, berhenti sampai di situ, yang pada akhirnya akan terbagi pada anak cabang yang lebih kecil. Saya evaluasi beberapa dahan, diantaranya yang es ini, saya menghendaki ingin saya balik arahnya. Mudah-mudahan ini bisa ya, saya balik, tapi harus saya lepas dulu kawat yang bagian ini, saya lepas dulu. Nggak, nanti akan memudahkan untuk pembenahan dari arah gerak dasar batang ini. Ternyata mulai sudah kelihatan beberapa hal yang perlu saya ubah ya, gerak dasarnya saya ubah. Coba ini saya balik, mudah-mudahan bisa, tidak patah ya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim, saya ubah seperti ini, mudah-mudahan tidak patah. Ini pun harus saya gerakkan ulang ya, saya gerakkan ulang. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini lumayan, karena ini masih baru dan ini batangnya cenderung mudah untuk kembali seperti semula. Apa penyebabnya? Karena kelenturan dari dahan itu sendiri. Terus yang kedua, karena kawat yang saya pakai ini kawatnya adalah kawat yang besar. Seharusnya kawat yang besar, sementara kawat yang tersedia sini kawatnya kecil. Maka saya ngubahnya, saya pakai bentangan kawat seperti ini, pakai model bentangan ya, wiringnya pakai bentangan. Terus gerak dasarnya terjadi perubahan arah, karena ya memang harus adanya evaluasi. Maklum ya, bukan profesional, namanya saja masih belajar, tentu ada kekurangan di sana sini ya. Tentu sahabat-sahabat konsemania khususnya bisa memberikan masukan kepada channel saya ini. Nah, sekarang modelnya seperti ini. Ini adalah batu zeolit yang akan saya pergunakan untuk menutupi permukaan tanah dari bonsai ficus annulata. Kita pindahkan ya. Kita tutup ini agar bebatuannya identik dengan yang ada sebelumnya. Terus fungsi yang kedua adalah untuk menahan tingkat penguapan yang tinggi. Sekarang ini adalah musim kemarau. Tutupi sekaligus untuk aksesoris daripada bonsai. Aksesoris bisa menggunakan pasir, bisa menggunakan lumut. Tapi kalau ini pancing yang nempel pada batu, kita bisa nambahkan batu yang bisa digunakan, antara lain batu zeolit seperti sekarang yang saya pakai ini. Tutupi dengan bebatuan, ya kesan alaminya akan lebih tampak banding kalau kita tutup dengan pasir.
isi secara penuh airnya agar akar yang punya stres ini bisa fresh kembali.